mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga bagi kami bahwa semua sekarang pasien walaupun infeksius non infeksius nakes dan keluarga nakes ataupun pasien juga aman gitu. Nah itu nanti mungkin nanti kalau kita semua rumah sakit jadi belajar akreditasi yang dulu di PPI kita itu PPI ya terutama pengendalian infeksi kita dulu ngebayang-bayang bagaimana sih cuci tangan, membudayakan cuci tangan, hand hygiene aja itu paling susah itu dokter. Sekarang mau nggak mau tukang parkir, satpam itu terbiasa dengan hand hygiene. Dulu kita bingung pakai APD itu waktu kalau misalnya ada pakai pasien AIDS. Nah itu kita cuma, oh kita pakai APD kalau pakai pasien AIDS. Kita juga nggak ngerti APD itu makainya gimana gitu ya karena kita gagap karena nah dengan adanya COVID kita jadi terbiasa di poli. Ya, sekarang jadi orang biasa ngelihat astronot-astronot itu biasa karena kalau dulu karena mungkin dokter Koko juga merasakan kita ngerasain kalau misalnya cuma untuk pasien yang AIDS aja yang kita langsung ini siaga seperti sampai di OK gitu ya. Nah sekarang karena COVID kita jadi semuanya udah ngerti mau supir ambulan mau siapapun gitu ya. Nah itu insya Allah ya nanti kalau misalnya untuk ada gelombang berikutnya kita semuanya udah siap gitu prepare karena memang kemarin itu kasus kematian demikian tinggi sehingga dokter-dokter juga mengauditnya juga tiap hari berubah, clinical pathway-nya berubah, ininya berubah, pengobatannya bingung pakai yang yang itu, yang ini gitu ya. Nah itu apa mungkin dari saya untuk mengantisipasinya itu. Sekarang gencar-gencarnya untuk vaksin ya, karena mau nggak mau kita bekerja sama dengan polisi waktu itu, sekarang juga bekerja sama dengan Kemenkes untuk mencapai di Desember ini vaksin besar-besaran gitu. Apalagi di Kabupaten Bekasi itu setiap hari kita diminta untuk terjun ke lapangan untuk nyari vaksin ke vaksin-vaksin. Apalagi kemarin polisi ya, kalau kemarin polisi sekarang udah polisi udah nggak begitu gencar. Sekarang mungkin dialihkan lagi ke Kemenkes. Nah, sekarang ini kita kerjasama dengan Puskesmas ke semua layanan ya untuk vaksinasi. Nah, mungkin aku rasa sih karena COVID-nya berstop karena itu. Nggak tahu ya kalau yang lain. Karena kan aku kan cuma praktisi di rumah sakit. Mungkin itu aja, Pak Eko. Ini dok, ini emang kan emang di mana-mana nih katanya rumah sakit kosong ya. Kan ada beberapa rumah sakit udah sebulan katanya itu kasusnya nol ya, zero. Sampai bingung gitu. Ini COVID-nya masih ada atau bahkan ada yang curiga COVID-nya nggak terdeteksi dengan alat yang ada sekarang ini ya, varian terbarunya ini mungkin nggak terdeteksi. Nah, atau juga memang ada faktor ya apa keberhasilan vaksin gitu ya. Nah, jadi memang yang kita mau cari ini kan kenapanya ya. Why-nya ini nih kan harus ya kita diskusi ya. Kita nggak bisa ini kan virus baru juga ya belum ada penelitian yang bisa benar-benar dipercaya. Tapi kan nggak masalah kita apa membicarakan ini agar masyarakat itu juga tahu sebenarnya kita ini udah sampai di mana dan ini akan seperti apa ke depannya gitu. Silakan Dokter Koko dijawab. Kalau untuk itu saya ada jawaban sih Mas Eko, dan ini udah jawaban udah serial ya. Mungkin setiap 2 atau 3 bulan sekali saya sampaikan bahwa penting untuk dilakukan seroepidemiolog atau serosurveillance. Dan itu dipelintir bahwa aku menyatakan katanya apa pengukuran antibodi gitu ya. Padahal tujuannya adalah untuk mengetahui bukan seberapa kebal orang, tapi seberapa banyak orang yang sudah punya sistem kekebalannya itu udah mengenali virus ini. Karena itu adalah jawaban dari itu adalah jawaban yang bisa membantu kita untuk menjelaskan ini kok bisa hilang gitu. Tapi saya nggak tahu sih adakah di Indonesia ini yang melakukan serosurveillance itu. Padahal ini sebenarnya pernah dilakukan ya Mbak Lisa ya. Pernah dicontohin sama dokter, aduh kok jadi lupa namanya. Nama beliau ini yang dokter yang dari Padang.
sama tuh, beliau juga menjelaskan ide yang sama. Jadi dia menggunakan sistem klaster antibody itu untuk mengetahui waktu itu masih sedikit sekali orang yang waktu itu masih angka kejadian COVID itu masih puluhan ribu saat beliau menjelaskan. Saya juga waktu itu di kisaran waktu yang sama itu curiga sebenarnya kita mungkin sudah mengalami wave pertama di situ. Cuman karena kita masih alat itu masih struggle buat dapetnya ya, mungkin nggak terukur di sana. Jadi kita ini antara kalau saya sih agak cenderung bahwa kita akan menghadapi gelombang keempat nanti sebenarnya. Cuman yang kemarin agak miss di gelombang pertama, nggak kedetek. Tapi lagi-lagi penting untuk melakukan serosurveillance itu. Serosurveillance itulah yang akan menjelaskan seberapa banyak orang di antara kita ini yang sudah pernah terpapar oleh antigen yang entah itu COVID-nya atau bagian dari virus itu yang udah di deliver melalui vaksin. Saya pikir itu jawabannya Mas Eko. Kalau kalau saya sih ngelihatnya apa ya, kalau ini otak jahat sih aku. Mungkin pas lagi kemarin disebar begitu, sekarang stop, besok disebar lagi. Jadi teori otak kotor kayak gitu, teorinya oposisi. Teori oposisi. Tapi gini ya Mbak, tapi gini. Saya merasa gini. Untuk menjelaskan apakah itu disebar atau tidak disebar, itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan whole genome sequencing, jadi dengan WGS ya. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat seberapa banyak mutasi, karena mutasi dari virus ini setiap kali dia dari host per host kan dia mengalami mutasi ya. Jadi dari situ sebenarnya leluhurnya itu dari satu virus di orang ini itu bisa ketebak dia sebenarnya ancestornya itu dari mana. Kalau dia mau ada yang menuding disebar, sebenarnya dari WGS itu bisa kelihatan akan terjadi lompatan mutan, lompatan jumlah mutasi gitu. Jadi kalau ada yang mau bisa jelasin itu silahkan, tapi saya sih itu bukan ranahnya ya. Saya hanya menjelaskan teorinya gitu. Itu kalau misalnya kita orang tahunya, misalnya gini ya, dari kemarin kita kan kasus kematian banyak ya. Itu kenapa nggak dilakukan forensik gitu ya? Maksudnya supaya kita tahu gitu ya. Terutama kan banyak sekali nih teman-teman saya meninggal banyak banget ya, saudara saya gitu ya. Itu kenapa nggak dilakukan forensik sehingga kita tahu oh ini bener sakitnya virusnya yang mutasi atau mutan gitu ya. Karena kita kan taunya karena PCR aja udah, pokoknya PCR positif, lama-lama perkembangannya jadi buruk-buruk-buruk, meninggal udah COVID gitu ya. Saya nggak tahu ini maksud Mbak Lisa forensik itu apa, tapi kalau yang dimasuk itu adalah mengetahui dia punya dia varian yang mana, itu Varian sebenarnya mana sudah tuh? berjalan. Itu sebenarnya sudah berjalan kok. Jadi hasil swab itu kan dikirim sebagian itu ke Litbangkes. Nanti Litbangkes kan akan memetakan. Jadi sebenarnya sistem itu berjalan, cuma mungkin tidak kurang tersosialisasi barangkali kalau saya lihatnya. Sistem itu jalan kok. Jadi kayak lewat NAR itu karena ya. kita Kan tahu. sekarang kan NAR itu ya di. Iya. Salah satunya kan dari sana tuh. Jadi data itu ada, cuma di Indonesia itu kita mungkin masih harus lebih memahirkan diri baik secara profesional, personal, dan juga institusi untuk mengolah dan menyampaikan data. Which is itulah yang sering menggantung di pertanyaan sebagian publik ya. Ini kan kayak gitu. Sebenarnya data itu ada, Mbak. Dan ada orang yang memahami itu. Cuma sebagian orang-orang ini itu sangat sibuk dengan data dan they don't know how and when to deliver data itu, ya kan? Karena apa ya? Memang masalah kita di tingkat literasi sih ya. Harus disampaikan dengan bijak harus tahu momennya gimana, dan that's not so easy buat ya saya saja sering tidak gampang menyampaikan hal-hal yang kalau saya udah lihat ini kayaknya kalau saya sampaikan orang bisa multitafsir lagi, mending saya hold. Yang mungkin yang lain juga kayak gitu. Iya kayak kemarin kan katanya Delta itu yang itu cuma
Kalau misalnya kita lihat gejalanya kok sama aja sama yang sebelumnya gitu ya. Bedanya apa variannya? Apalagi sekarang ada Mu, ada apa Ya, lagi gitu ya. Nah, itu kan kita iya, harus pintar-pintar ngebedain itu. Dokter paru aja yang ngerawat itu juga, dok ini variannya apa ya dok ya? Oh, waduh harus 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 ini diteliti gitu ya. Ya kita sekarang menyimpulkan variannya sekarang ya Delta karena memang secara epidemiologinya kayak begini. ya Itu kan Mbak kita Lis, selalu nanya-nanya gitu ya. ya kebayangnya sih saya ya kalau memang tata tata kelola di itu aja sudah apa hasil PCR kemudian yang di WGS itu di whole apa kemudian dia di deliver sebenarnya setiap orang akan tahu oh di region dia ini lagi varian apa nih yang berkembang bisa tahu itu bisa ketahuan. Nah, harusnya itu Dinkes tuh ya. Jadi cuma kan apa ya apakah kita punya orang di setiap tempat yang memang khusus untuk itu. Nah, Mm-mm. ini kan sebenarnya COVID datang membuka mana titik-titik yang harus segera diperbaiki kan selama ini Mm-mm. toh. Mm-mm. Ya kayak tadi aja tadi kata Mbak Lisa di rumah sakit juga ada audit medik, kemudian tata laksana itu berkembang. Bagaimana kalau obat ini nggak tersedia kita mau pakai obat apa, kan gitu kan? Iya, Nah sekarang sama di sistemnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, saya lihat kurang sekali orang yang itu tuh kayak mungkin collecting data bisa, toh olah data bisa, tapi data itu setelah diolah siapa yang berhak dan bisa menyampaikan ke publik dengan bagus itu. iya, Jadi kayak di Klaten tuh varian apa sih? Oh di sana ada Delta. Kalau tetangganya misal misal nih, misal kita melipir ke Bangkalan, oh sekarang di sana lagi ada ini, lagi ada Mu. Terus kalau di Bali gimana? Oh karena dia udah mulai buka ke turis, varian apa kan? Jadi kayak iya. kalau itu cepat di deliver ke publik, publik tahu, oh gue mesti gini, gini, gini. Nggak mesti kayak ada tudingan macam-macam yang kayak apaan sih kita lagi kerja terus tiba-tiba Mm, apaan nih? Itu iya. kan kayak mendistract ya, Mm-mm, mm-mm. gitu. Jadi bukan substansi lagi. Jadi saya kadang-kadang lu mau ngomong juga takut salah, nggak dijawab gak enak. Iya. Karena iya yang ahli-ahlinya juga pada mingkem sih ya. Karena juga gagap kali Mbak atau apa Iya, ya agak-agak sulit menempatkan diri gitu loh karena kan sebagai contoh ya bahkan juru bicara nih Kementerian Kesehatan sendiri itu kan sebenarnya background ilmunya kan tidak juga bisa dia ngomong dari A sampai Z secara detail kan paling iya. kan poin-poin besarnya aja tapi kalau ada yang mau dijelasin lebih detail saya sih pengennya yang ahlinya tuh yang maju Iya, ya harusnya kan dia dari kolegium itu. iya kalau kayak terserah lah itu bisa diatur sih kayak Mm-mm, main bola kayak ada gelandangnya mm-mm. ada strikernya Iya, benar. bisa sih. Oh, overall saya tadi mau menyanggah argumen Mbak Lisa bahwa ini kayak disebar gitu ya. Eh, Tapi untuk menyanggah itu saya kurang punya data. Yang punya datanya nih yang apa tuh yang bisa ngomong kayak WGS-nya itulah yang bisa menjelaskan. Ya cuma antisipasi katanya Desember gitu ya nanti kita siap-siap varian baru gitu kan. Nah, itu kan eh, kita cuma dapatnya dari medsos gitu ya. Sedangkan kalau misalnya saya tanya sama kepala dinas gitu ya, ataupun di kabitnya lah, dok, memang benar ini di Hmm, Desember nih kita siap-siap gitu ya. Ya siap-siap aja dok, kita juga nggak punya datanya. Nah, kita juga bingung lah. Dokter kan ya, ini pengambil punya punya akses lebih tinggi lagi gitu kan dari Dinkes. ya makanya tadi saya bilang ya Mereka juga kendala bingung kita juga. di data. Kendala kita di tata kelola data itu sebenarnya. Mm-mm. Which is akhirnya saya sering meminjam. Ini teman-teman ada berapa sih? Saya sering meminjam dari beberapa negara gitu loh, melihat polanya mereka dan oke, seistimewa apapun Indonesia, polanya nggak bisa kita takabur juga. Bahwa kira-kira mirip juga kok itu. Mungkin gelombangnya bisa lebih ditekan karena kita punya beberapa keistimewaan arkipelago lah, negara katulistiwa, negara maritim dan itu ada orang yang mestinya bisa menghitung faktor pengali itu kan. Tapi biar bagaimanapun
peak-nya bakal tetap kita hadapin. Semoga benar kayak teman-temanku yang lain tuh, kita kan rapat WMA kemarin tuh pada optimis. Oke, kok ini kayaknya kita bisa handle in 2 years ya. Seperti prediksi Anda di sebelum tahun baru. Itu kan saya bilang oke, ini saya simpan catatan, oke, seperti kayaknya ini bakal berlangsung 2 tahun deh. Kita akan dihajar bisa per 4 sampai per 6 bulan. Kemudian para periset bisa akan menghadirkan vaksin dalam 1 tahun. Karena saya juga melakukan itu, Mbak. Jadi kayak oke, semoga kita bisa. Tinggal nanti di kendala distribusinya. Dan ternyata benar, secara distribusi global Afrika PR kan gitu ya. Iya. Kemudian di Indonesia sendiri ada beberapa provinsi yang keteteran. Karena ya memang cakupannya orang sampai harus naik turun gunung ke pulau-pulau yang terisolir. Itu PR sih. Terus cold storage-nya juga itu kan kendala juga tuh. Ya makanya kan tahun lalu saya langsung ya lah Sinovac aja lah. Iya benar, Sinovac aja. Apalagi kemarin sempat tuh Pfizer tuh banyak, bingung. Polisi juga bingung. Wah, Pfizer dok, mateng deh. Pfizer tuh minus 70 derajat loh. Waduh. Vaksin mRNA harus dihandle sama tim vaksinasi dari puskesmas memang. Jadi langkah kemudian untuk mengembalikan urusan imunisasi ini ke Kementerian Kesehatan sampai ke puskesmas sebagai ujung tombaknya itu udah benar. Iya betul. Karena how to handle that kind of vaccine itu emang mereka lah yang udah dilatih. Kalau vaksinator yang baru diajar, menurut saya kayak saya juga kan vaksinator baru pada saat saya kemarin tuh diminta ke istana, itu kan vaksinator baru saya, untungnya Sinovac nih kalau buat lagi tremor. Baik, sebentar ya dok ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ajukan saja. Ada teori kayak gini dok, kan Kemenkes Pak Budi siapa namanya? Budi Gunadi. Ini kan dia bilang kalau kita turun ini kan disebabkan imunitas yang sudah kokoh ya. Nah, cuma kan ya kita tahu semua ya, kalau imunitas turun tuh pasti karena ada faktor imunnya. Tapi mengapanya ini kan yang kita mau cari ini. Nah, ini ada teori begini, kan vaksin yang beredar ini kan nggak semuanya vaksin mati ya, seperti Sinovac itu satu mati itu inaktif. Kalau yang Astra ini kan dia hidup ya, vektornya dari vaksin dari virus flu biasa gitu yang tidak berbahaya, diserupakan gitulah intinya. Nah, karena dia hidup itu bakal kembali lagi ke lingkungan ya, karena yang diserap tubuh itu kan bakal dibuang lewat urin gitu, nanti kembali lagi ke lingkungan, dibuang ke saluran, kena hujan, dia terserap ke air tanah, kemudian airnya kita buat pakai mandi, buat kita pakai gosok gigi. Nah itu bentar, itu vaksin apa mas? Ya, vaksin yang mana? Teori ini makanya saya cuma tanya. Ini sebenarnya teori ini bukan sekarang ya, dari sebelum ada COVID juga udah ada. Saya udah pernah dengar teori ini. Jadi vaksin virus yang dari vaksin itu kan nggak semuanya mati kan, nggak semuanya mati kan, ada yang hidup kan. Nah, vaksin hidup ini kan ada balik lagi kan ke lingkungan kan, nggak semuanya mati di tubuh kita kan. Nah, karena dia balik lagi ke lingkungan, bisa jadi virus-virus yang berasal dari vaksin ini yang bukan COVID sebenarnya ya, yang tiruannya ya, yang digunakan untuk membuat antibodi kita itu sebenarnya juga balik-balik lagi kita gitu. Ya kita dapat itu lagi, sehingga sistem imun kita juga secara nggak langsung, di samping kita tadi divaksin, misal vaksin anggap saja tidak terlalu efektif, 60% itu kan maksimalnya, bisa aja kan kita suntik 20%, sisanya 30% masih bisa kena lagi. Tapi karena ini kita dilakukan bersamaan, kemudian dia dibuang ke lingkungan, balik lagi ke kita, nah itu juga membentuk sistem imun. Karena kan kita kadang kaget juga nih dok kan, semuanya termasuk dokter nih tiba-tiba bisa turun sampai yang dok gitu, sampai yang kemarin itu kayaknya masih ratusan ribu gitu, yang meninggal ada ribuan, sekarang tiba-tiba zero gitu kan, alhamdulillah. Tapi kita kayak takut gitu, jangan-jangan nanti bisa naik begitu lagi gitu. Nah ini kan makanya kita mau
cari tahu kenapa gitu. Silakan coba di. Saya agak kaget tuh baru dengar saya ya bahwa ada apa ya? Ya pokoknya itu kayak mind blowing tuh yang baru disampaikan Mas Eko tuh. Jadi mungkin mungkin konsepnya itu ya eh, based on jadi salah satu vaksin yang dikembangkan dengan menumpangkan protein COVID ke virus lain itu AstraZeneca. Ya itu pakai rekombinan. Ini tolong dikoreksi kalau ada yang tahu lebih detail ya. Tapi inilah yang saya tahu. Itu didesainnya seperti itu, dan nanti di dalam tubuh dia akan didestruksi. Dia nggak akan apa ya, dia nggak akan cawe-cawe lagi keluar lewat urin, keringat atau apa, karena mereka bukan virus yang bisa hiding seperti HIV. Itu HIV itu bisa hiding lama bertahun-tahun. Terus jadi kita mengambil vektor, kita mengambil mediatornya itu udah dipilih virus yang dia juga akan mengalami destruksi juga di dalam. Jadi yang umurnya harian aja gitu. Jadi bukan diambil virus yang kayak HIV, Ebola itu level 4 ya. Corona aja level 3 itu masih belum kita jadikan vektor. Itu bahasan lain. Itu saya masih simpan karena itu untuk peruntukan terapeutik yang lain. Tapi biasanya diambil yang virus yang level 1 sama level 2. Jadi level 1 level 2 ini maksudnya dampaknya ke tubuh manusia ya. Kalau dia menginfeksi, seberapa berat sih gejala dan seberapa tinggi mortalitasnya, dan itu biasanya yang ambil yang 1-2 yang tingkat morbiditas mortalitasnya itu rendah. Dia memang hanya mengganggu pada orang-orang yang imunokompromis, imunotolerans, imunodefisiensi. Jadi saya pikir agak-agak jauh banget itu mind blowing tuh Mas Eko. Berarti Untuk beda ya kan kalau kayak vaksin apa ya, polio yang ditetesin itu beda ya. ya Itu juga beda. itu juga nggak keluar sebenarnya. Nggak ke Enggak. nggak buang apa, nggak nggak ngerusak Jadi gini, lingkungan juga. enggak, enggak di dalam. Jadi gini, kalau maksudnya mau bahas itu merusak lingkungan atau enggak, itu kalian harus kaji bagaimana dia didevelop di pabriknya ya. Karena kalau sudah keluar dari pabrik, dia tentu sudah lewat uji safety, uji efikasi, itu udah. Nah, uji klinis fase 1, fase 2 dan fase 3 normalnya. Kemudian kan ada sebagian kemarin yang pakai EUA ya, gitu. Jadi ini adalah dua persoalan yang berbeda nih. Kalau Soalan di TB aja, pabrik, maaf dok, dipotong dulu. Kan kalau hmm, TB aja kan ada TB resisten ya. Nah itu kan hmm. yang paling dihindari, ditakuti sama dokter, sampai-sampai harus diwawancara dulu nih kira-kira kalau dikasih obat dihabisin atau enggak, keluarganya support atau enggak. Kalau enggak mending gak usah dikasih karena Hah? nanti dia Itu jadi juga miss kayaknya. resisten gitu kan. Itu juga Apa ini miss screeningnya gitu kayaknya. ya? Di screening ya? Iya, di screening itu semua begitu Mas Eko. Iya. Semuanya, bukan dipilih. Semua pasien TBC itu akan menjalani screening yang sama, wajib. Pertanyaan itu dan juga bahwa dia akan dikawal keluarganya dan pengawas minum obat itu udah jadi apa ya, mandatori, itu wajib, wajib ada. Jadi tolong bedakan ya, balik lagi. Jadi tolong bedakan bagaimana dia di R&D di pabrik dan bagaimana dia kemudian yang sudah lolos R&D itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau dalam tubuh manusia udah didesain no harm. Jadi prinsip pertama dari sebuah medical intervention adalah do no harm. Jangan merusak. Itu. Makanya kita mau ngapa-ngapain itu benar-benar hati-hati. Sebagai contoh vaksinasi aja, meskipun dia udah lulus uji klinis fase 1 di puluhan orang, uji klinis fase 2 di ratusan orang, fase 3 di ribuan orang, ya, itu kita tetap bilang, tetap harus ada checklist, dan tidak semua orang harus divaksin. Tidak, karena nanti ada orang-orang dengan komorbid tertentu yang belum kan kontrol, ya jangan ujuk-ujuk disuntik. Habis disuntik pun bisa terjadi sesuatu, makanya dia akan dipantau kipinya. Ini dasar banget ini. Cuma tinggal apakah teori dan konsep itu diimplementasi di lapangan. Nah, itu lain lagi. Iya. Ya kan, Mbak Lisa Iya ya? betul. Itu lagi yang harus dikawal sama Mm-mm. siapapun karena ini adalah gerakan bersama. Iya. Itu loh. Kalau secara teori konsep kita tuh kami ini dokter, para peneliti itu cuma menyampaikan begini loh tahapannya.
Ini udah tahapan baku. Orang tuh memvaksin bukan baru kali ini doang, Iya, ya. terutama anak kecil Bukan itu baru sudah kali. vaksin terus. Iya. Sekarang sudah ada puluhan jenis vaksin sekarang. Mm-mm. Orang mau kemana-mana, ada beberapa orang mau naik haji, mau umroh, Mau umroh pakai ditanyakan ini ini, terus. ditanyakan itu. Iya. Jadi bukan barang baru, tahapannya sudah pakem itu. Nah, sekarang bagaimana pakem tahapan itu yang sifatnya theoretical dan konsep itu terimplementasi nih, karena kita adu cepat sama virusnya. Di situ titik yang harus apa ya, semua orang tuh saya selalu bilang saling jaga deh, yuk harus lihat kayak 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 kasus kemarin yang Mbak Lisa ya, Iya. ada perawat yang mungkin karena udah 600 kali nyuntik akhirnya ada 2 yang lolos, saya nggak tahu, semoga beneran cuma begitu ya, Mm-mm. bukan dibawa-bawa ke tindakan pencurian ya. Tapi kalau memang udah sampai 500-600 pasien ya, kemudian ada suntikan kosong, saya pikir itu udah human error, itu Mm-mm. bisa terjadi, Mm-mm. bisa, berarti sistemnya yang membuat dia sampai terjadi human error, tidak mencegah human error itu. Iya. Ya gitu kan gitu. Mm-mm. Nah, kembalikan lagi ke Mas Eko deh. Ah, apa? Tadi dokter kayaknya yakin betul bakal ada gelombang 4 ya. Nah, ini kira-kira bakal ada varian baru atau dari yang varian kemarin lagi aja nih bakal naik lagi. Jangan dijawab dulu dok, ini ada yang mau tanya biar. Tentang eh, prediksi-prediksi itu sih, yang prediksi-prediksi, oh besok ada gelombang ketiga nih, terus kenapa di waktu yang itu, kenapa di bulan yang spesifik, misalnya Desember gitu-gitu, terus pola apa sih yang dipakai sama misalnya entah itu dinas kesehatan atau pemerintah untuk dia tahu gitu di momen itu bakal ada gelombang ketiga, bakal ada gelombang baru gitu. Sementara terus di beberapa temen yang di beberapa lingkungan maaf yang terus eh sedang bersiap-siap untuk bangkit misalnya di bisnis tertentu, di area tertentu juga sedang mempersiapkan apa ya, pola-pola kerja yang semoga sesuai nih sama sama prokes, sama macam-macam gitu-gitu sih. Terus eh jadi itu sih, pengen tahu apa sih ya terus pola yang dipakai sama sama dinas, misalnya dinas kesehatan atau pemerintah yang dipakai untuk itu. Terus kalau misalnya ada saran nih buat misalnya teman-teman yang di dunia kreatif atau di dunia apapun yang nanti bakal terlibat atau terkait dengan protokol kesehatan, itu sebaiknya seperti apa sih gitu, teknis-teknis atau strategi yang harus kita siapkan gitu. Para ahli itu udah mulai ngamatin, mulai dari uh, jadi basically ya, coronavirus ini itu kita udah ketemu 3 kali dalam satu dekade ini. Pertama kali saya ingat waktu saya masih mahasiswa baru di kedokteran, kita itu berhadapan sama SARS Iya, ya. betul. Waktu itu Mbak Lisa nggak tahu. Nah, tapi saya ingat kemudian temanku di Taiwan cerita, Mbak Lisa. Waktu itu mereka lah yang terpukul paling parah. Ingat angka Iya. mortalitas dari SARS pertama, Mm-mm. itu kayak 1 dari 10 orang yang kena itu pasti meninggal. Iya. Bukan pasti, meninggal. Iya, betul. Kemudian meninggal. Taiwan sangat traumatis dengan fakta itu, ya. Jadi Mm-mm. dia udah membuild, kalau nanti kejadian lagi, saya nggak mau dihajar lagi separah yang kemarin, karena itu benar-benar sangat menghajar ekonomi mereka. Mereka perlu waktu sekitar 8 tahun untuk bangkit. Bukan, 6 sampai 8 tahun untuk mengejar lagi tuh apa pemulihan pasca dia dihajar SARS. Kan waktu itu bukan pandemi ya, epidemi. Iya. Nah, mereka udah ngamatin pola coronavirus itu waktu itu. Kan kita anggap Cina tertutup ya, tapi Taiwan ini adalah saudaranya Cina, beda ideologi kan. Nah, jadi dia masih punya data. Mereka mengirimkan tim penelitinya ke Cina. Dia ceritain ini sampai ada apa ya, informasinya, dan itu terekam di datanya WHO kok. Itu ada di dalam bukletnya WHO. That's how they also predict pandemi berikutnya. Itu dia lihat. Dan kemudian kejadian yang sama di 2012. Ya kan? Di 2012 2013 yang di MERS itu, saya ingat saya masih PPDS waktu itu, terus pada unta-unta di Arab itu kalau nggak diungsikan ke provinsi tertentu dibunuh.
disembelih langsung karena pemerintah Arab Saudi nggak mau dan banyak negara-negara Arab melakukan hal yang sama waktu itu karena kalau nggak ancamannya juga sama. Case fatality rate dari MERS itu juga cukup tinggi kalau nggak salah sekitar berapa ya Mbak Lisa, aku lupa, sekitar 5-8%. Jadi sekitar 5-8% sudah lebih rendah dibandingkan SARS yang pertama, coronavirus yang 1 dekade sebelumnya, ya kan? Tapi masih tetap tinggi. Nah, begitu juga mereka amati di pas ini yang kejadian ini di Wuhan, itu mereka lihat, ini kayaknya ada kemiripan 85-90% nih. Ada yang bilang 75-80% dengan coronavirus yang pertama. Makanya kan disebutnya SARS-CoV-2. Nah, itu dilihat polanya. Nah, ini ada catatan. Saya ingat ada beberapa jurnal yang menyatakan bahwa fungsi sel CD4, CD8, dan beberapa klaster dalam leukosit kita itu untuk protection terhadap COVID yang bisa diamati itu lastly bisa bertahan 6-8 bulan pasca seseorang terinfeksi gitu. Kalau dia natural infection, jadi dia agak lebih lama. Kalau dia vaksin, dia akan melihat vaksinnya jenis apa, inactivated kah, si mRNA kah, dan itu saya kurang hafal berapa, tapi yang untuk natural infection itu kira-kira proteksinya cukup tinggi, bisa dievaluasi sampai 8 bulan. Setelah itu dia mulai menurun. Gitu. Dan apakah ini menjelaskan kenapa dia seperti setiap semester terjadi lagi lonjakan? Setidaknya selama 3-4 semester ini. Karena kalau kita berhitung mulai dari, saya ingat saya mulai mendapat pneumonia atipikal laporan itu di Desember 2019. Tidak di Indonesia, tapi dari Asia Timur, dari region Asia Timur. Jadi kita duga, dan itu bisa teman-teman cek, bahwa diduga bukan dari Desember 2019 coronavirus itu. Mungkin 1 atau 2 bulan sebelumnya. Coba deh, kalau kalian mau investigasi apa-apa, lihat timelinenya, bisa dicek di Google. Jadi mereka udah ngamatin bagaimana polanya, oh ini mirip sama corona, kemudian dia bikin whole genome sequencing, dan Cina pun mempublish itu akhirnya di akhir Desember dan awal Januari. Dia ngumumin bahwa ini nih, ini whole genome sequencingnya di cross check sama negara-negara lain, oke benar, yang di Eropa mirip, ya udah gitu. Dan itu bilangnya bertahan kira-kira 6 bulan itu puncak, setelah itu mulai turun, 8 itu udah turun signifikan. Nah, ini jawaban buat Mas yang tadi. Mau dia sifatnya humoral sama seluler, kira-kira fungsinya itu bisa bertahan 6 bulan, habis itu mulai declining, 8 bulan dia mulai turun signifikan. Mungkin itu. Coba data itu adalah data penelitian di awal 2021. Nah, ini kemarin ya kita senang pas lagi dapat laporan, pas lagi rapat WMA, bahwa teman-teman di beberapa negara yang non katulistiwa ya, yang mengalami 4 musim, itu udah bilang kita udah diajar gelombang keempat, tapi dalam tanda petik alhamdulillahnya ini sudah tidak separah yang kemarin kok. Dan kita lagi mentrace apa sebenarnya yang terjadi, apakah variannya melemah atau kitanya yang udah menjadi lebih kuat, atau ya memang sistem kita juga udah menjadi lebih siap, kayak rumah sakit gitu ya, udah tahu obatnya mau apain, udah disiapin, jadi nggak rebutan lagi, oksigen udah disiapin, apa filter dan seterusnya. Oke, ya saya mau kembali ke topik kenapa kasus turun, dan saya mau berbagi beberapa data yang ada. Ya. Di Indonesia ada puncak gelombang Delta kira-kira Juli, tanggal 20 Juli. Saat itu ada tingkat vaksinasi lengkap 2 dosis 50%. Gelombang itu selesai, kasus sudah turun ke level sangat rendah di awal September, kira-kira September 1. Saat itu tingkat vaksinasi di Indonesia adalah 23%. Dari sisi epidemiologi, 23% tingkat vaksinasi tidak signifikan at all.
tidak ada dampak apapun untuk pandemi dengan 23% tingkat vaksinasi. Jadi kenapa kasus turun? Tidak ada hubungan dengan vaksinasi, itu sudah jelas. Ada informasi tambahan. Pada bulan Maret ada studi serologi. Dr. Koko sudah bicara tentang studi serologi. Itu sudah dilakukan pada bulan Maret di Jakarta dan tingkat natural immunity pada populasi saat itu kira-kira 50%. Ya, setengah populasi Jakarta sudah punya natural immunity pada bulan Maret. Ada informasi tambahan sangat menarik. Ya. Gelombang Delta di Indonesia kira-kira 3 bulan setelah kejadian yang sama di India. Di India ada puncak di awal Mei dan sudah selesai akhir Juni. Setelah gelombang Delta itu di India, ada juga studi serologi di seluruh India dan tingkat herd immunity oleh natural immunity 70%. Jadi cukup adil untuk kesimpulan bahwa sekarang setelah gelombang Delta di Indonesia sudah ada minimum, I would say minimum 70% atau lebih, mungkin 80% tingkat herd immunity oleh natural infection. Tapi sesuai kata-kata Dr. Koko, harus ada studi serologi di seluruh Indonesia. Sangat tidak bertanggung jawab oleh pemerintah untuk tidak melakukan itu. Tapi sudah jelas bahwa kasus di Indonesia turun cepat dari puncak gelombang Delta karena ada banyak-banyak orang terinfeksi OTG, dan itu menyebab kasus turun. Sesuai studi serologi pada bulan Maret, ada 10 kali lebih banyak orang terinfeksi daripada kasus resmi, kasus yang dites. Jadi sekarang ada tingkat sangat tinggi kekebalan alami dan herd immunity sudah di populasi Indonesia. Ada juga informasi dari Dr. Koko bahwa natural immunity hanya mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan. Maaf, itu salah. Informasi resmi oleh WHO pada bulan Mei ada scientific brief dari WHO dan sesuai WHO natural immunity bertahan minimum 8 bulan. Kenapa 8 bulan? Itu periode observasi studi WHO. Dan selama seluruh periode observasi, natural immunity kuat. Nah, itu bukan berarti natural immunity bertahan hanya 8 bulan, itu berarti minimum 2 bulan, karena itu periode observasi. Ada juga perbandingan vaksin Sinovac dengan natural immunity oleh studi sangat besar di Thailand. Terutama mereka pilih-pilih pasien COVID dari awal 2020 yang terinfeksi oleh virus asli, dan mereka melakukan perbandingan antara natural immunity oleh orang yang punya immunity terhadap virus asli untuk varian Delta. Hasilnya orang yang punya natural immunity oleh virus asli masih punya imunitas kuat terhadap varian Delta. Tapi Sinovac, efektivitas Sinovac
terhadap varian Delta hampir tidak bisa dideteksi. Sedikit-sedikit di atas tingkat deteksi. Natural immunity bertahan sangat lama terhadap semua varian yang ada sekarang. Tidak ada bukti apapun bahwa natural immunity tidak mampu untuk melawan varian apapun yang ada sekarang. Jadi pertanyaan saya adalah kenapa vaksinasi massal ini, terutama vaksinasi orang yang sudah punya immunity, ada risiko sangat besar oleh vaksin, sudah KIPI di seluruh dunia sangat tinggi, di Indonesia juga. Ada risiko besar oleh vaksinasi massal dengan vaksin ini yang masih dalam periode percobaan, itu masih vaksin eksperimental, dan tidak ada kebutuhan untuk mungkin 70 atau 80% populasi yang sudah punya imunitas. Itu poin-poin saya, tapi poin yang paling penting adalah kasus tidak turun karena PPKM, tidak turun karena vaksin, kasus turun karena natural immunity, herd immunity oleh natural immunity. Sebenarnya saya cuma mau kasih sedikit informasi tentang vaksinasi di Saudi Arabia. Kebetulan saya tinggal di sini. Dua anak saya sudah divaksin Pfizer karena usia di atas 12 tahun. Dan itu sudah menjadi mandatory vaksin ya untuk pergi ke sekolah. Tanpa itu anak saya harus school from home dengan diberikan link YouTube untuk belajar sendiri. Kemudian saya membuat pilihan untuk mencari bagaimana imunitas untuk anak. Kemudian saya coba konsul ke dokter. Kebetulan dokternya itu dokter yang telah merawat dia selama 12 hari di opname. Anak saya itu pernah kena virus influenza di otak. Jadi 12 hari lumpuh. Semacam ini bukan virus meningitis, tapi virus type X begitu. Sebenarnya ini terjadi di kalangan anak-anak di Saudi. Tapi karena kita ini orang Asia yang datang, kata dokter, gen atau sebagian imunitas itu tidak terbentuk natural seperti anak-anak di Saudi. Karena dia kasih cerita itu dalam satu bangsal itu ada berapa pasien yang sama persis dengan anak saya, tapi bisa lari-lari. Kalau anak saya lumpuh total, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, pelo, dan sama sekali itu mengkhawatirkan, dalam status mengkhawatirkan. Demam tinggi ya, 40 derajat. Alhamdulillah, setelah 12 hari dan improve, kemudian dokter menyatakan bahwa virus telah dinyatakan hilang gitu ya, dengan pengobatan dan segala macam. Itu semua pengecekan MRI, kemudian LV, pengambilan liquid yang dari belakang tulang sumsum, itu semua dilakukan. Makanya saya bilang, saat anak saya ingin vaksin, saya harus pergi ke dokter tersebut untuk menanyakan bahwa apakah virus vaksinasi ini aman gitu ya. Kemudian dokter itu menyatakan bahwa tidak ada masalah, tapi ini harus dijaga vitamin D karena selama school from home ini anak-anak nggak terpapar sinar matahari, dijemur, dan dokter memberikan kami berapa vitamin D gitu ya untuk diimprove. Waktu itu sempat tes darah juga, memang vitamin D-nya rendah. Tapi selain itu tidak ada pengecekan apa-apa lagi. Kemudian di vaksinasi 2 dos, dua-duanya anak saya, alhamdulillah sekarang sudah normal sehat. Saya ingin menanyakan tadi data dari Thailand. Ted Hilbert ini, dia menyatakan bahwa perbandingan antara natural immunity dengan vaksin Sinovac yang diteliti di lab Thailand, kebetulan saya baca artikelnya. Itu pernyataan, kebetulan saya baca artikel yang ditawarkan Dr. Hilbert ini dari website investigasi ya.
Maaf, saya bukan dokter ya. Di situ disebut oleh Hilbert ini bahwa Sinovac hampir tidak bisa dideteksi. Padahal Itu bukan kata saya, itu kata studi, Pak. Kata studi. tidak sebentar. Saya juga membaca. Anda memberikan link di investigasi, kemudian saya memberikan persepsi bahwa Sinovac itu ada, bukan hampir tidak bisa dideteksi ya. Tadi disebutkan hampir tidak bisa dideteksi. Jadi perbandingannya gini loh. Hilbert ingin mengemukakan bahwa natural immunity itu lebih baik, lebih baik Itu daripada. bukan kata saya, itu kata WHO dan Tidak. seluruh studi yang ada di Saya ingin dunia. membahas tentang website Thailand yang Anda berikan di investigasi.org, link Anda. Anda jangan menyangkal. Ya. Sekali lagi langsung Anda aja jangan yang menyangkal. Ini waktu saya untuk bicara ya. Jadi begini, Anda menyatakan bahwa hampir tidak bisa dideteksi, padahal lab di Thailand tersebut menyatakan bahwa natural, dia membandingkan loh, grafiknya dibandingkan, bahwa iya, natural immunity lebih efektif. Karena dia memberikan kurva, berapa kurva digambarkan dengan dia. Saya sulit menjelaskan pada diskusi ini. Tapi di situ dinyatakan ada gitu loh. Jadi Hilbert ini salah menyatakan hampir tidak bisa dideteksi, itu salah. Sinovac ada. Efikasinya itu yang dipertanyakan. Ya. Dan itu bukan Itu kata studi, itu kata studi, Pak, hampir tidak bisa dideteksi ada oleh studi. Anda jangan menyangkal artikel yang Anda tawarkan di investigasi. Kalau gitu Anda silakan delete saja. Gitu ya. Itu kutip dari studi dari Thailand, Pak. Ya, Kutip. iya betul. Kutip. Iya betul. Saya membacanya. Baik. Ya, sudah bisa ditangkap dua-duanya ya. Oke. Kemudian saya ingin memberikan statement lagi bahwa Hilbert ini menyatakan hampir di seluruh dunia tentang vaksinasi, whatsoever vaccination, it will not worth it. Oke. Dan saya menyatakan, saya tinggal di negeri Saudi Arabia ini sejak SARS, sejak MERS sekitar 2011. Apa yang dikatakan Dr. Koko tadi, bahwa virus ini telah 1 dekade, ya saya mencatat tadi, dalam 1 dekade itu memang sudah ada, dan kita punya pengalaman di sini. MOH Saudi Arabia, dia lebih sigap tentang COVID-19 ini karena dia telah punya pengalaman sebelumnya dari virus SARS atau MERS yang berdasarkan data juga, Dr. Koko saya kasih masukan, ada komorbid. Komorbid ini berupa ISPA. ISPA pada musim dingin, pada sebagian daerah atau provinsi-provinsi di daerah dingin seperti Asir atau daerah Tabuk, perbatasan Jordan, itu memang kalau musim dingin itu sangat dingin gitu ya. Dan juga salinasi atau kebersihan tidak dijaga. Jadi mereka banyak yang punya kasus ISPA. Kemudian ada virus MERS atau SARS sekitar 2011. Saya naik haji 2011. Kasus tinggi sekitar 2012 dan banyak sekali orang yang jatuh sakit dan meninggal, termasuk perawat-perawat kawan-kawan istri saya yang kerja di MOH. Ini data ya. Makanya Saudi Arabia ini lebih paham. Itu kata. Anda waktunya sudah selesai. Saya yang mengatakan, nanti silakan Anda merespon ya. Jadi gini. That means that Saudi Arabia, they already prepared for this next virus. It doesn't mean they don't know about Wuhan virus. They do. They are learning from this experience. Okay. Sekarang mereka itu tentang PPKM itu sangat jelas membantu menyumbat penyebaran virus. Saya mengalami sendiri karena itu sangat sulit untuk pergi keluar. Oke. Kemudian saya harus keluar itu sekitar 2,5 km radius. Tidak boleh pergi keluar dari situ. Karena apa? Nanti kalau saya keluar dari situ, ada alarm. Karena semua di Saudi ini semua sudah pakai database. Semua IKTP atau ID saya sudah terlink, sudah disentralisasi datanya. Jadi kemudian ada aplikasi namanya Tawakalna itu untuk mencari atau tracing orang-orang yang terkena atau masih imun gitu ya. Atau nanti updated
second job juga dari situ. Itu semua sudah oke lah, sudah nggak ada masalah buat mereka. Nah ini sekarang tentang PPKM aja. Baru hari ini atau kemarin, Saudi telah menyatakan bahwa sejak besok, Sabtu atau Minggu ini, mereka sudah memberikan kelonggaran PPKM bahwa tidak perlu memakai masker, karena di sini sudah di atas 70% vaksinasi. Kemudian, kalau di dalam ruangan masih disuruh pakai masker gitu ya. Dan kemudian untuk sholat di Masjidil Haram itu sudah boleh full, boleh penuh, gitu ya. Nanti sekarang tinggal kebijakan para DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid setiap daerah untuk pelaksanaannya. Tapi dari kerajaan sendiri sudah menyatakan bahwa demikian itu. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa PPKM dan vaksinasi itu sangat menguntungkan atau berefek kepada turunnya grafik COVID-19. Terima kasih. Tapi Saya milih untuk tidak menanggapi. Karena yang disajikan sudah data sih, dan ambil contoh yang disampaikan oleh Mas Aris itu juga data yang sama yang saya pegang. Kalau vaksinasi, ada kabar nggak sih buat vaksinasi untuk umur 12 tahun ke bawah? Soalnya saya juga agak masih khawatir, dan sudah mulai tatap muka sekolah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. oh ya, ini mungkin terlewat ini pertanyaan ini soal anak-anak sudah mulai masuk sekolah nih, gimana? Perlu divaksin atau ada hal lain yang bisa proteksi buat anak kita nih? Jadi kalau untuk para orang tua ya, itu termasuk Mas Titan barangkali tadi ya, vaksin untuk anak di bawah usia 12 itu memang lagi diteliti uji klinis juga sekarang, karena dia mencicil para peneliti dan juga para produsen vaksin itu, dia baru mau melangkah dan mengumumkan apa yang mereka kerjakan itu nanti kalau udah matang. Ya, karena kan EUA-nya udah kan kemarin. Nah, sekarang kita udah populasi di beberapa negara yang tervaksin udah cukup tinggi, dan memang ada beberapa PR kayak di beberapa segmen usia itu kan. Nah, termasuk untuk anak-anak itu memang masih berjalan risetnya, Mas. Jadi tunggu aja rekomendasinya, nanti kita mau pakai vaksin apa dan bagaimana distribusinya itu kan PR lagi tuh nanti. Terus klasternya gimana? Risetnya Nah, lagi-lagi kita harus kita harus tahu, itu saya sering sekali sampaikan bahkan mulai dari Januari itu. Vaksin itu bukan peluru perak, ya. Vaksin itu bukan peluru perak. Kita itu menggunakan semua modalitas yang kita punya untuk bertahan dari ini gempuran wabah ini. Jangan mau kalah deh. Mau ini konspirasi kayak mau disebar kayak mau apa kayak, yang jelas penyakitnya ada dan kita ingin orang-orang itu safe. Ya. Bahwa akan ada yang meninggal itu emang udah diatur Allah tuh, udah atur ajalnya. Tapi tugas kita tuh berupaya, karena bukan cuma soal meninggal enggaknya nih, tapi ada PR di long COVID-nya, ada PR di seberapa kuat tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan, dan kita udah pernah melalui pada fase harus memilih pasien mana yang mau dirawat. Kita nggak mau pada fase itu lagi. Nah, klaster-klaster ini bagaimana sih kita mencegah dia? Vaksin itu cuma satu tambahan tembok lagi. Tembok lainnya jangan dilupakan. Di negara-negara lain yang udah lebih matang persiapannya, ya, Cina, Taiwan, Amerika dan Cina saya exclude ya, karena mereka punya pendekatan yang agak ekstrim. Tapi kita ambil yang agak moderat di tengah-tengah. Jepang, Korea, kemudian negara-negara Eropa, negara-negara Arab. Ingat itu masker sekalipun itu tetap dicontohkan oleh para pemuka masyarakatnya, pemuka agamanya, itu tetap dicontohkan. How they melakukan pengetatan, sebentar kasus turun dia lakukan pelonggaran, tapi kalau ada kasus melonjak itu diketatkan lagi. Begitu caranya. Gas dan remnya itu di situ. Jadi klaster-klaster ini sama juga kalau di anak sekolah. Saya udah diundang 3 atau 4 kali oleh Kementerian Pendidikan, ada 1 kali kesempatan ada Mas Nadiem juga, dan di situ kita sempat adu argumen. Itu terutama di awal banget saat vaksinasi baru mau dimulai dan sempat ada desakan untuk mulai membuka sekolah.
Waktu itu pertanyaan saya adalah, kalau terjadi klaster di sekolah, who will be the siapa yang akan bertanggung jawab? Waktu itu yang ikut rapat itu semua sempat terdiam sebentar, kemudian ya sudah, berarti kita memang belum siap. Sekarang situasinya sudah berbeda. Kita sudah bisa lebih tahu treatmentnya, udah hafal bagaimana cuci tangan anak-anak di sekolah, ya. Harapannya sampai semua sekolah tahu. Kemudian jaga jarak automatically. Kita udah minta supaya jendela-jendela di sekolah itu dibuka, supaya konsentrasi virus dalam ruangan itu rendah. Ini bukan cuma soal virus COVID saja, tapi juga bicara kuman TBC ada, jamur juga. Jadi semuanya kita gerakin. Benteng-bentengnya diketatkan semua, perbaiki gizinya anak-anak itu. Bagaimana mereka di dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, balik lagi dari sekolah ke rumah. Apakah guru-gurunya sudah divaksin untuk kepentingan guru-gurunya juga. Jadi kita gerakin semua, Mas. Jadi vaksin satu dari benteng kita. Yang lain, kalau vaksinnya belum tersedia atau belum ada untuk segmen usia tertentu, belum lulus, belum selesai uji klinisnya untuk usia tertentu, ya yang lainnya kita gunakan. Gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, karena itu juga kalau ingat, ini ada tadi saya lihat Mbak Andi ya, itu juga sering tuh Bang Andri bilang, kok itu gimana kalau anak-anak terlalu lama di rumah itu mereka jadi stres, kemudian mereka kehilangan kesempatan berinteraksi. Itu juga dikaji, itu udah dikaji berkali-kali tuh. Jadi ada tarik ulur kepentingan. Ini bukan situasi yang mudah sih jadinya, Mas. Tapi yakin bahwa kita, kalau saya sih lebih memilih untuk semuanya safe, sebisa mungkin safe. Atau kalaupun kita harus maju melangkah, minimal risk yang kita bisa ukur dan bisa dimitigasi. Gitu. Kalau soal vaksinnya lagi diteliti, kayaknya bakal ada rilis yang terdekat itu dari apa ya? Sebentar. Yang selesai uji klinis fase 3-nya itu di Pfizer. Mungkin akan diumumkan dalam 1-2 bulan, satu bulan ke depan. Kemudian Moderna juga udah uji fase 3-nya pada usia 6 bulan sampai 12 tahun itu lagi berjalan. Kalau Sinovac dia udah selesai fase 2, jadi lagi jalan fase 3. Jadi mungkin di akhir tahun mereka akan datang dengan rekomendasi apakah ini boleh, aman, dan efektif untuk usia anak. Oke, maaf. Itu bicara tentang vaksinasi anak. Jadi di mana dasar untuk memvaksinasi anak? Di mana data beberapa bahaya COVID untuk anak kecil? Ya, semua studi yang ada sudah jelas bahwa tidak ada resiko apapun untuk anak kecil yang sehat biasa. Ada resiko tertentu untuk anak yang komorbid parah, tapi untuk anak kecil biasa tidak ada resiko apapun. Jadi gimana kenapa ambil resiko tinggi ini tentang vaksin dengan vaksin ini yang sudah jelas menyebab banyak KIPI, banyak kematian, banyak masalah lain untuk memvaksinasi anak yang tidak membutuhkan vaksinasi ini, itu tidak masuk akal. Harus mulai dari membuktikan bahwa ada bahaya dari COVID untuk anak, dan tidak ada bukti ini, tidak ada. Jika ada, tolong sharing ya. Oke, saya coba share ya, Mas Ted. Ini kayaknya Mas Ted sering banget bilang tidak ada bukti. I'm tired with that, you know. Jadi kalau bicara anak di Indonesia, Mas Ted, Anda bicara anak sehat ya. Ini kita bicara data. 30% anak Indonesia itu obesitas. Itu udah satu komorbid. 30% dari berapa puluh juta anak Indonesia, tolong dikali deh. Itu baru satu komorbid ya. Ya, Belum yang kurus, yang stunting. Ya, bisa divaksinasi yang dibutuh, yang komorbid, bukan semua. I'm not finished my statement ya. Coba Anda lihat stunting. Angka stunting di Indonesia anak itu berapa? 30 juta. Yang obes juga sekitar itu.
Sudah 60% orang warga Indonesia yang usianya itu 17 tahun ke bawah itu udah punya komorbid, Mas Ted. Mas Ted mau hantam mereka sama natural infection. Nauzubillah min dzalik. ICU anak itu cuma 1%. Mau dirawat di mana? Mau dirawat di mana mereka kalau terjadi pelonjakan kasus pada anak? It's happen in America. Apa aksi untuk menurunkan obesitas? Jangan tanyakan ke kita lagi langsung pada segmen ini. Karena itu udah dikerjakan bertahun-tahun, Mas Ted. Ya. Iya kan? Ini Anda harus fokus ke pertanyaan dong. Tadi Anda bertanya, buktinya mana bahwa anak-anak Indonesia itu yang sehat, yang komorbid. That's the data. The datanya ada. Di mana? Tolong lihat Riskesdas ya. Tolong lihat Riskesdas. 2018, 2019, 2020. Jangan ketawa. 2020, 2021. Anda lihat datanya. 30% anak Indonesia obesitas. Ya. Oke. Tolong kalikan. Berapa banyak itu? Oke. Berapa banyak? 30%. Cukup ya? Saya akan cek. Itu baru satu penyakit. Anda belum cek lagi penyakit yang lain, yang cacingan, yang tuberkulosis, yang malnutrisi, yang ada gangguan tumbuh kembang, yang orang tuanya perokok. Coba kalikan. Jadi itu semua resiko tambahan untuk vaksinasi. Yes. Untuk vaksinasi. No. For COVID, yes. Dan itu juga harus dikoreksi untuk vaksinasi. Untuk COVID ada resiko, untuk vaksinasi tidak ada resiko atau apa? Saya bantu jawab. Saya bilang tadi dua-duanya ada ya. Sampai sini clear ya. Jadi soal nggak ada bukti, nggak ada data itu udah dibantah. Itu mudah banget. Orang bisa Google. Data itu udah ada bertahun-tahun. That's why kita kemudian punya effort untuk proteksi anak Indonesia. Karena kalau mereka dihajar dengan natural infection, akan banyak yang perlu ICU. Kita nggak mau posisi itu. Menolong anak itu jauh lebih sulit posisinya daripada menolong orang dewasa. Diskusi tentang kekebalan alami bukan itu. Diskusi tentang jangan memvaksinasi. Mas Eko, aku akan kembaliin Mas Eko ya. Jangan memvaksinasi orang yang sudah imun. Itu diskusi. Baik. Pak Ted, ini kita sudah tangkap tadi dan sudah dijawab juga dengan Dr. Koko. Mungkin yang lain boleh nambahin sedikit. Nanti ada lagi yang lain mau bertanya, silakan. Saya mau balas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau sharing tentang pengalaman saya ya. Mungkin nanti ada pertanyaan juga. Jadi gini, awal bulan Juli kemarin itu di saat puncak-puncaknya COVID ya, kayaknya itu karena di bulan itu hampir semua orang meriang gitu ya. Terus dan saya waktu itu tanggal 2, saya ingat itu tanggal 28 Juni itu saya sakit meriang gitu tapi nggak panas tinggi. Saya PCR hasilnya negatif. Tanggal 3 Juli saya PCR lagi hasilnya positif dan itu saya isolasi mandiri di rumah. Jadi saya pakai masker ya, pokoknya anak saya tidur kebetulan rumah saya 2 lantai gitu, saya tidur di lantai atas, anak-anak di lantai bawah gitu sama suami. Tapi gini, yang saya herankan itu ya, anak-anak saya itu yang paling besar umur 13 tahun, umur 11 tahun, dan umur 9 tahun. Nah, kadang namanya anak-anak ya, kalau sudah Mira bilang, kalau ke kamar Umi harus pakai masker, setelah itu cuci tangan gitu. Tapi mereka anak-anak ya, kadang pakai, kadang enggak gitu. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu enggak tertular gitu. Jadi sampai Mira dinyatakan negatif setelah 17 hari Mira ini ya PCR lagi dan negatif. Itu anak-anak alhamdulillah enggak tertular. Terutama yang kecil itu malah sempat tidur satu kamar sama Mira. Mereka mungkin imun tubuhnya udah terbentuk ya, karena 6 bulan itu mereka dapat ASI eksklusif tanpa makan dan
setelah umur 7 bulan baru Mira kasih makanan, tapi itu juga buatan sendiri, dan mereka itu kalau misalkan sakit gitu Mira lebih mengutamakan herbal ya daripada obat-obat dokter gitu. Terus Mira sendiri waktu sakit kemarin itu cuma mengkonsumsi madu, terus Mira makan ikan seperti yang dianjurkan sama dokter Koko di setiap cuitannya itu. Terus obat yang Mira minum itu cuma Copacetin, vitamin C dan vitamin D itu. Yang Mira mau tanyakan itu gini, dan Mira belum vaksin sampai sekarang ini Mira belum vaksin. Yang Mira tanyakan itu kan Mira sembuh ya, jadi memang betul COVID itu menyerang semua imun ya. Jadi pertama itu panas, setelah panas itu badan rasanya linu semua. Terus setelah itu selesai diare, setelah diare itu nggak pakai minum obat anti diare, tapi udah tiba-tiba berhenti aja sendiri. Terus malam kita nggak bisa tidur, otak ini rasanya itu kayaknya nggak istirahat gitu, kayak ada yang dipikir aja, pokoknya kayak gitulah situasinya, nggak enak banget. Terus lemah, napas juga. Kalau misalkan jalan 2-3 langkah sudah napas rasanya udah nggak kuat gitu. Jadi Mira lebih banyak bernafas pakai mulut daripada pakai hidung waktu itu. Tapi alhamdulillahnya ya gini, tadinya itu sempat down, sempat sudah rasanya sudah nggak kuat, sudah pasrah sama Allah ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu itu sudah pasrah ya. Terus karena lihat WA grup berita duka, di Facebook berita duka, Twitter juga kayak gitu, akhirnya Mira tinggalkan itu semua, nggak buka medsos sama sekali. Dan alhamdulillah begitu Mira itu ini mengkonsumsi kultus Hindi itu teratur gitu tiap pagi, waktu itu sempat muntah gitu ya, Hamid, sempat muntah itu kayak lendir gitu. Begitu itu jadi warnanya putih, warnanya bening gitu, dan kalau Mira pengen tahu gitu, karena Mira itu alhamdulillah nggak gelian gitu. Jadi Mira pengen tahu memang kayak lem gitu lah, kayak lem uhu gitu. Itu keluar ya lumayan. Setelah itu keluar keringet dingin, dan alhamdulillah yang tadinya nggak punya tenaga itu Mira ngerasa sembuh, sehat. Dan itu setelah 23 hari itu jadi sehat, seakan-akan nggak pernah sakit gitu tuh. Kemarin itu rasanya jalan aja 2-3 langkah udah napas udah nggak kuat gitu. Nah, yang mau Mira tanyakan sama dokter dan yang lain yang itu ini, apa Mira ini perlu vaksin? Karena kayaknya imun tubuh Mira udah terbentuk. Jadi kemarin itu sempat awal Agustus itu merawat keponakan yang dinyatakan positif COVID, dan Mira ya sehat-sehat aja sampai sekarang. Gimana dok? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Lisa mungkin, atau Dokter Koko. Sarannya ke Mbak Mira itu ketemu dokter dulu deh. Ini bukan by tweet atau by IG, supaya nanti dicek dulu kemarin masih adakah residu yang tersisa pasca COVID ya, karena bukan cuma imunitas yang yang dilegasikan dari infeksi COVID itu. Sebagian menyisakan pengentalan darah, sebagian menyisakan GGO di bekas GGO di parunya. Jadi better to control deh, better to check sebelum divaksinasi, sebelum memutuskan vaksin atau enggak. Itu saranku. Ya, makasih dok.
Ya, kalau dilihat dari gejalanya mungkin OTG, cuma OTG-nya apa menuju agak-agak sedang itu ya, waktu itu harusnya cepat-cepat ke rumah sakit itu karena kan tadi kelihatannya sempat pernah nyesek gitu ya Mbak Mira ya. Ya, Dok. Ya, sempat sempat seperti itu, tapi kebetulan adik ipar saya dokter dan mereka menganjurkan saya karena waktu itu kan rumah sakit penuh ya, Oh iya, penuh di Tuban penuh itu dan sudah nggak ada kamar lagi, iya betul. dianjurkan untuk isolasi mandiri dan dipantau sama mereka gitu. Tapi kalau data sekarang kalau orang vaksin itu 1 bulan bebas gejala dari COVID itu vaksin ya. Karena apalagi apa sekarang kan dulu kan teorinya kalau yang udah kena COVID itu nggak vaksin ya. Pertama karena imunitasnya masih ada. Terus yang kedua juga kan kemarin waktu itu kan vaksin agak langka ya, jadinya mungkin diutamakan orang yang belum vaksin, yang belum pernah kena COVID. Tapi sekarang kan diwajibkan ya, dulu 3 bulan setelah itu baru kena divaksin. Sekarang ya mau nggak mau kita harus vaksin ya. Apalagi nakes nih sekarang kan sampai 3, ketiganya Moderna. Ya mau nggak mau harus ini divaksin gitu. Kayak kayak apa teman saya pun udah kena kena apa COVID tetap divaksin termasuk saya gitu. Ya kita pencegahan aja sih ya sebetulnya ya karena ini kan penyakit baru, penyakit yang kita baru melek lah ibaratnya. Ternyata tadinya kan kita pikir itu kayak di Taiwan lah, orang-orang ras-ras sipit lah yang kena gitu, kita nggak mungkin lah kena gitu kan, kita kayaknya dulu kan nggak mikir kayak begini gitu. Ternyata kan semua pandemi ya, sampai mau jenis kulit apapun diserang gitu, dan ini memang ada gitu. Jangan sampai kita nggak percaya kalau virus ini nggak ada, karena eh, nyata sekali sih, apalagi kalau misalnya kerja seperti saya ya, kerja di rumah sakit yang betul-betul orang tuh tergeletak gitu ya. Pegawai saja saya aja ada 2 meninggal di UGD gitu, nggak bisa masuk ICU karena ICU saya aja 6 gitu ya, itu semuanya udah kepake gitu ya, itu udah nggak bisa. Termasuk Bupati Kabupaten Bekasi itu sampai nggak bisa dapat ICU di wilayah Kabupaten Bekasi, padahal Kabupaten Bekasi itu rumah sakitnya ada 40-an, itu sama sekali nggak bisa nerima ICU walaupun itu rumah sakit yang kecil gitu ya, tapi nggak, akhirnya kan beliau meninggal di Tangerang malahan karena dapatnya waktu itu di Siloam yang Tangerang. Jadi memang kalau misalnya kemarin itu betul-betul dahsyat ya. Oh, jadi ya kita Dok, sekarang jadi kayaknya memang kemarin itu bulan Juli itu hampir dari Sabang sampai Merauke orang greges semua itu, Dok. iya, heeh. Ya jadi Saya kalau misalnya posisi di Tuban, ibu saya di Banyuwangi, saya tanya ya juga kayak gitu iya, heeh, greges makanya katanya. jadi sekarang kan kita akhirnya ya itu tadi, semua sekarang semua nakes, semua praktisi kesehatan ataupun itu ya antisipasi gitu ya. Kalau misalnya memang misalnya nauzubillah min dzalik ya, Desember nanti ada serangan lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih kita udah siap lah apa menerima itu gitu. Terus kita juga edukasi terus ya. Nah, saya rasa untuk mengantisipasi ini itu peran dari Kemenkes dengan Dinkesnya itu harus digalakan untuk peran promotif. Promotif, preventif itu yang Pak harusnya sekarang itu lebih gencar gitu ya. Gimana sih ininya? Nah, kalau misalnya apa kalau ada gejala seperti ini itu seperti apa? Karena kan sekarang PPKM udah turun levelnya ya. Jadi tuh saya lihat udah banyak banget itu kerumunan-kerumunan gitu ya. Di mall-mall udah bebas, anak kecil sudah boleh masuk ya. Bapaknya nunjukin apa peduli care, peduli pikernya, tapi anak kecilnya walaupun nggak divaksin masuk gitu ya. Kadang-kadang juga, gimana ya anak kecilnya nggak divaksin, kitanya divaksin, kayaknya harusnya ya kalau misalnya masuk mall ya
Kalau semuanya harus vaksin ya divaksin semuanya gitu, jangan mentang-mentang bapaknya udah divaksin seolah-olah anaknya sakti mandraguna gitu. Mungkin itu aja tuh yang harus dari regulasinya aja itu kita harus serius betul-betul ini dari semua pihak gitu. Mungkin itu aja tambahanku ya. Baik, ini makin malam makin banyak ya yang mau bertanya. Mungkin kita batasi waktu, tapi mungkin ini ada Babi Aldo nih mau apa yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Dari Dokter Lisa, dari Dokter Andi, ya jadi alhamdulillah gue terima semua. Cuman bagi gue bicara soal wajib vaksin itu masih debatable. Artinya boleh ada orang berpendapat, sekali lagi ya, boleh ada orang berpendapat bahwasannya vaksin itu wajib, silahkan. Tapi kami juga masih memberi peluang bagi orang-orang yang meragukan efikasi vaksin, karena itu terjadi nyata di depan mata kami. Ada beberapa orang yang memang setelah vaksinasi itu punya efek yang buruk. Andai kata 100% efek vaksin itu adalah baik, maka kami nggak akan ragu-ragu. Keraguan ini perlu dicermati. Warga itu nggak semuanya punya pemahaman seperti dokter. Dan nggak semua dokter juga punya pemahaman yang sama. Tidak sedikit juga kami menemukan dokter-dokter yang tidak merekomendasi vaksin. Walaupun, minta maaf dengan segala hormat, mereka tidak berani tampil. Tapi mereka punya pendapat itu. Kenapa sampai hari ini kok kesannya gue yang tampil? Padahal gue bukan dokter. Bukan berarti ilmu yang gue dapat itu bukan dari ilmu kedokteran. Gue belajar dari dokter-dokter juga. Termasuk dokter Diva, pernah ada beberapa dokter yang ilmunya nyampe ke kita masalah vaksin ini. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kalau kebijakan itu lebih kepada jangan mandatori. Sekali lagi, gue bukan anti vaksin. Tapi kita harus memahami juga dong. Gue nggak menutup bahwasannya ada data orang yang setelah divaksin sehat. It's okay, alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara yang sehat, terus yang sakit, yang dapat negatif, itu dihilangkan. Enggak, banyak. Dan nggak sedikit juga kami menemukan, ini minta maaf, kami menemukan di lapangan. Orang-orang yang habis divaksin, bahkan sertifikatnya itu bentuknya kertas biasa. Sampai akhirnya kami jadikan viral, baru itu ada Satgas Covid turun, baru itu dirawat, baru dapat sertifikatnya. Nah ini terjadi, ada di sekitar kita. Alangkah baiknya, kalau memang vaksin ini baik, pengambil kebijakan itu yang mewajibkan vaksin, ada bentuk pertanggungjawaban penuh terhadap orang-orang yang divaksin. Jangan, dan kami juga menemukan bagaimana mekanisme pengaduan KIPI. Mekanismenya itu ribet loh. Gue sampai belajar banget masalah pasal-pasal masalah KIPI itu. Harus dilaporkan sini dulu, harus penyelidikan dulu, harus ini dulu. Jadi ribet. Sementara yang divaksin pun, itu nggak semuanya masyarakat yang punya uang. Ya, jadi kembali kepada kebijakan. Andai kata kebijakannya baik, gue rasa masalah vaksin ini akan lebih mudah diterima masyarakat. Contoh lagi, minta maaf sebelumnya, vaksin di jalan-jalan. Itu sampai gue pengen belajar banget, gue lagi nyari data tentang gimana sih SOP-nya vaksin itu keluar dari botolnya, keluar dari freezernya. Kok bisa ada vaksin di jalan? Itu suhunya di jalan berapa? Itu berapa lama setelah vaksin itu keluar dari box?
untuk bisa disuntikkan, dengan suhu berapa. Dan ini perlu kita tahu sama-sama. Dan kenapa vaksin harus dikawal dengan kendaraan tempur? Kan kita jadi bingung tuh. Ini vaksin atau apa ya? Dikawalnya sama kendaraan tempur. Sampai harus ke rumah door to door. Gue lebih prefer edukasi kepada masyarakat dengan dengan data dan fakta, dengan yang bagus. Orang mau divaksin itu di screening baik, diuji dulu darahnya gimana, ada komorbidnya enggak. Jadi sekali lagi, kalau gue melihatnya semuanya baik ini semuanya baik. Yang berniat untuk memvaksin itu baik, mereka dengan data dan ilmu kok. Yang tidak mau divaksin juga baik, mereka juga dengan data dan ilmu. Nah, alangkah baiknya dua hal yang berbeda ini bisa disatukan oleh pemangku kebijakan. Jangan ada pemaksaan. Dan kalaupun ada pemaksaan, bentuk pertanggungjawabannya diperbaiki. Andai kata ada pemaksaan nih, pertanggungjawabannya diperbaiki. Orang-orang yang mau divaksin diberikan jaminan pertanggungjawaban dari orang-orang yang vaksin. Itu lebih indah rasanya. Sehingga masyarakat di bawah yang masih ragu, tenang aja ada jaminan kok. Nah, gimana orang-orang mau yakin kalau orang-orang ini kita terpecah belah terus dengan yang begini, yang satu pro, yang satu anti, yang pro nyalakan yang anti nyalakan yang pro. Padahal dua-duanya sama mestinya, asal ada bentuk tanggung jawabnya yang baik. Itu aja dari gue. Ya, gue nggak kepingin perdebatan di manapun sebenarnya. Gue nggak pengen ada perdebatan. Gue lebih memilih kalau yang hal seperti ini lebih kepada ke arah pemangku kebijakan. Kenapa? Percuma kita debat begini kalau akhirnya terpecah juga masyarakat. Yang pro vaksin masyarakat Indonesia, yang anti vaksin masyarakat Indonesia. Jangan sampai gara-gara perpecahan pro dan anti vaksin ini ada sebagian kelompok yang mengambil keuntungan dari vaksin. Itu ada datanya juga. Selama pandemi, LHKPN KPK mencatat 70,3% pejabat dari tingkat pusat sampai daerah mendapatkan kenaikan tingkat harta kekayaan. Bahkan bos Bio Farma, saat dengar pendapat dengan Komisi 6, dengan tegas beliau mengatakan pandemi ini adalah berkah. Ini yang buat kita ini, ya Allah, udah sampai segini ya. Kita dibawa diadu, dipecah-pecah sama yang pro vax, anti vax, yang pemangku kebijakannya dapat berkah. Ini ayo masyarakat Indonesia sadarlah. Kalian mau vaksin atau enggak vaksin, jangan pecah. Kalian mau vaksin atau enggak vaksin, bersatu. Keadaan ini enggak nikmat bagi semua. Keadaan ini susah bagi semua. Kenapa kita yang di bawah harus terus berdebat begini? Enggak pernahkah kita sadar, oh iya ternyata ada beberapa stasiun TV yang sudah memberitakan bahwasannya di balik vaksinasi ada bisnis. Dan sudah diakui sama Bio Farmanya. Masih mau begini terus gitu ya? Kapan kita bersatu? Untuk membuktikan kepada pemangku kebijakan supaya mereka bisa mengambil kebijakan terbaik bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya bagi kelompoknya, bukan hanya bagi orang yang membelanya, bukan hanya bagi orang yang memilihnya, bukan bagi hanya orang yang mengidolakannya. Karena semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau Babe Aldo itu ngomongnya secara politis, secara ini ya yang maaf dong, minta maaf saya potong. Jangan minta maaf saya potong dengan segala hormat karena ada kalimat politis di situ. Saya tidak ada ikatan politis, saya tidak terikat dengan partai politik manapun, saya tidak mengidolakan siapapun, nggak ada. Jangan bilang itu politis. Semua kalimat saya bukan kalimat politis dan saya tidak berharap jadi pejabat apapun
atau dekat dengan pejabat manapun. Jadi tolong jangan bilang itu kalimat politis. Saya bukan politisi yang bisa berubah haluan hanya karena jabatan. Minta maaf. Iya. Ya, ini mungkin kalau misalnya Babe Aldo mau minta pemangku jabatan untuk ini kan kelihatannya terbawa arus dari data-data medsos ya. Kalau misalnya kasus dibilang KIPI itu nggak di screening, ya kita misalnya nih ya kayak saya di Kabupaten Bekasi itu kan melakukan juga vaksinasi, ngikut membantu juga kemarin membantu Polda, membantu juga Puskesmas untuk vaksinasi ya. Screening itu kita lakukan betul-betul, apalagi untuk ini yang rame-rame itu jaga jarak gitu ya, itu kita jam-jaman. Jadi walaupun misalnya saat itu ada 1.000 lebih yang mau divaksin, itu pasti dibatasi jam-jamnya. Itu karena kita betul-betul ketat gitu ya. Kasus KIPI yang kita selama saya udah menangani hampir 10.000, itu belum ada yang dilaporkan. Saya sendiri pun nggak pernah ngelihat ada orang yang KIPI gara-gara divaksin. Saya nggak tahu ya, Babe Aldo, datanya itu kasusnya itu apakah sudah dilaporkan ke dinas yang terkait. Terus kalaupun misalnya ada kasus KIPI, itu kita punya rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh dinas kesehatan setempat yang nanti itu akan di-cover oleh BPJS, yang setahu saya ya. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti yang tadi dibilang bahwa KIPI tidak ditangani, saya nggak tahu itu apakah data itu udah diketahui dinas setempat atau enggak. Karena kalau misalnya di Kabupaten Bekasi gitu, kita sudah ditunjuk rumah sakit yang kalau misalnya ada kasus KIPI datang ke situ gitu. Dan alhamdulillah saya belum pernah dengar itu ada kasus KIPI di situ gitu. Mungkin kalau Minta maaf dok. dapat datanya dari mana saya nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya memang tadi bilang bahwa yang pro vaksin dan tidak yang anti vaksin itu harus bersatu, saya rasa bersatu ya. Kayak saya sama suami saya juga anti vaksin, saya pro vaksin gitu ya. Tapi tetap aja tuh jalan bareng gitu ya. Nggak pernah, saudara-saudara saya juga anti vaksin, saya pro vaksin, kita bersatu aja gitu. Nggak ada jadi bermusuhan gitu, jadi ada blok-blokan gitu. Kalau tangkapan saya tadi anjurannya bersatu ya, saya rasa sih bersatu ya. Karena kan itu kan kembali ke diri masing-masing, mau divaksin nggak divaksin ya. Kalau misalnya ada risiko-risikonya dari pemerintah tuh, kalau itu kan nggak boleh masuk instansi bank, terus nggak boleh masuk mall gitu segala macam. Ya itu sudah harus ditanggung oleh orang yang tidak mau divaksin. Tapi kalau misalnya tadi bersatu lah ya, saya rasa sebenarnya bersatu ya, nggak ada yang nggak bersatu ya, yang pro vaksin dan tidak pro vaksin gitu. Gitu aja sih tanggapan saya. Alhamdulillah dok, alhamdulillah. Saya cuma mau bilang sama dokter, saya bukan data medsos dok, saya turun ke lapangan. Saya juga turun ke lapangan, saya juga menemui korban KIPI secara langsung. Dan ada beberapa korban KIPI, alhamdulillah dok, sebetulnya kalau kita kerjasama itu bagus. Jadi mungkin ya dok, mungkin ada oknum-oknum di bawah dari tenaga kesehatan yang memang meremehkan masalah ini. Dan itu kami temukan. Ini bukan data medsos. Saya turun ke lapangan dok. Bahkan kami menemukan dok, ada orang yang divaksin. Kan udah ketemu data KIPI Pak. Terus udah gitu dilaporkan nggak ke rumah sakit terkait. Makanya terkait gitu, biar langsung ada tanggapan. Makanya dok, makanya kami menemukan data di lapangan. Mereka itu sudah berusaha melaporkan, tapi nggak ditanggapi. Karena di surat sertifikatnya, bentar dok. Karena di surat sertifikatnya itu tidak ada nomor yang bisa dihubungi. Oh, itu kan sudah gini. Kalau misalnya vaksin itu kan harus didaftar dulu Pak. Karena meskipun makanya, lah gimana ceritanya kalau ada orang vaksin sertifikatnya cuma nama
sama nomor KTP nggak ada. Oh enggak Pak, Nomor mereka KTP harus nggak ada. pakai nomor handphone. Kalau misalnya nggak ada Loh, handphone, makanya Pak, makanya Bu dokter yang terhormat, kami menemukan yang begitu. Berarti di bawah ada yang salah dari petugas. Setelah kami angkat kasusnya, baru petugas Satgas Covid Pusat datang Dandim, datang semua. Alhamdulillah, setelah datang itu pasien diperhatikan sampai sembuh. Alhamdulillah. Nah iya berarti kan Jadi di berarti kan lapangan udah ditangani dengan baik Pak. Bapak tadi bilang katanya nggak ada penanganan. Loh, gimana mau ditangani dengan baik? Kalau memang ditangani dengan baik, nggak perlu kami untuk mengupload. Mereka menangani setelah kami upload. Pak. Setelah kami viralkan baru ditangani. Itu gini Pak, kalau nih ya setahu saya kan udah ribuan ya Pak, udah jadi tim vaksin gitu ya. Itu di awal dikasih tiker Pak, tiker itu alamat lengkap, yang ada di sini ada nomor handphone. Kalau nggak ada nomor handphone dia nggak bakalan dikasih aplikasi Pak. Nah, saya tahu prosedur itu, tapi kami menemukan di lapangan ada orang yang tanpa prosedur itu dikasih. Ada. Sampai akhirnya itu di Pademangan, sampai akhirnya petugas Satgas Covid Pusat datang turun tangan. Itu setelah kami viralkan. Itu terjadi, Dok. Videonya masih ada. Itu daerah mana, Pak? Videonya masih ada, Dok. Pademangan. Dokter nonton. Saya minta maaf, Dok. Mungkin yang dokter tahu bukan berarti semuanya, Dok. Saya tidak menutup bahwasannya ada yang tanggung jawab. Saya nggak bilang begitu. Saya bilang ada yang mengalami seperti itu. Makanya saya bilang, perlunya perbaikan masalah prosedur dalam penanganan korban KIPI. Kami menemukan, dan kami juga lagi menemukan, lagi kami selidiki nih. Ada satu orang divaksin, sudah 2 kali. Ya, data nomor KTP-nya ada. Begitu dipakai di aplikasi Peduli Lindungi, nomor NIK-nya dipakai oleh orang nama lain. Ada. Gimana yang vaksin dan itu ada, Dok. Loh, dia sudah vaksin 1, vaksin 2. Terus? Dia udah terima sertifikat. Ya, begitu dia download aplikasi Peduli Lindungi, dimasukkan NIK-nya, itu yang tercantum nama orang lain. Nah, kok bisa ada? Kan salah. Nah, makanya, Dok. Makanya yang tenang dulu, Dok. Saya tidak menyalahkan vaksin, Dok. Saya tidak menyalahkan vaksin. Prosedural terhadap vaksin, penanganan KIPI, itu membuat masyarakat jadi ragu. Saya di sini bukan menyalahkan vaksin. Saya nggak menyalahkan petugas yang lain semuanya. Saya bilang ada yang terjadi begini. Berarti kan perlu diperbaiki. Pak, saya nggak mungkin berbicara tanpa Bapak dapat ya. Namanya orang nanti ada efek samping. Nah, mungkin ini ya, kalau misalnya saya melihat ini ya dari prosedur ya. Orang misalnya habis divaksin, itu pasti ada observasi Pak, setengah jam. Nah, setengah jam itu mereka ada itu. Nah, itu permasalahannya. Ya Allah. Ya Pak ya. Itu Bapak pas lagi menemukan itu berapa persen dari orang yang divaksin? Oke, saya jawab Dok. Mau cuman 1%, itu nyawa Indonesia. Itu mati mau cuman sebentar dulu, Dok. Mau cuman 1%, itu nyawa orang Indonesia. Andai kata ditangani dengan baik, kami nggak seperti ini, Dok. Dan termasuk almarhum Trio Fauki. Berapa banyak dari masyarakat Indonesia? Ada yang melapor, ada yang enggak, ada yang takut. Ada, Dok. Jangan ditutup dong itu. Kami tidak menutup bahwasanya ada yang berakibat baik. Ada. Kami nggak menutup itu. Jangan ditutup dong yang berakibat jelek. Layani juga. Perhatikan juga. Kalau sesuai SOP, saya tahu, Dok. Nggak ada SOP jelek. Nggak ada, semuanya bagus. Observasi dulu lah, ini dulu lah. Bagus semuanya SOP. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya,
ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik. Nggak cuma di Pademangan, banyak. Boleh tanya nggak? Dan ini semua boleh. Kalau tadi dokter Lisa sampaikan, kalau nggak mau divaksin, itu nggak boleh ke BUMN atau kemana. Itu sudah dari resiko. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau misalkan orang itu punya komorbid dan dia nggak bisa divaksin, bagaimana nasib orang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang nggak mau divaksin, terus dia harus menanggung segala resiko yang dibilang bahwa mandatory sertifikat vaksin itu harus dilaksanakan. Saya cuma bisa jawab yang pertama, Pak. Kalau misalnya dia ada komorbid, itu dia harus sampai terkontrol. Ya, setelah terkontrol dia bisa vaksin. Gitu aja. Kalau yang kedua saya nggak ngerti itu kebijakan pemerintah karena kan kami dokter, kami nggak ngerti itu mau dia mau masuk ke bank nggak boleh, ke mall nggak boleh. Tapi kalau misalnya ada yang memang komorbid dan dia tidak bisa divaksin, terus gimana? Ya dia harus dikontrol dulu, Pak. Dia harus kontrol dulu sampai semuanya terkontrol. Misalnya dia darah lebih dari 180. Dia akan ternyata dia nggak bisa divaksin nih selama ibaratnya 6 bulan. Itu selama 6 bulan gimana haknya dia? Mbak Lisa, Mas Fatur. Jadi gini, ini beberapa pasienku itu tidak menerima vaksinasi. Saya berikan surat. Jadi mereka mendapatkan surat yang bisa ditunjukkan ke sana kemari bahwa due to their comorbid, karena ada komorbidnya mereka tidak layak menerima vaksin sekarang. Ya, betul. Jadi ada periode tertentu. Ya. Gitu. Istri saya itu punya asma akut. Punya apa, Pak? Punya asma akut. Asmanya dengan obat terkontrol. Kontrol. Terus sampai detik ini dibilang ya dapat surat dari dokter bahwa ini belum bisa untuk divaksin. Ada surat keterangannya, oke? Dari Rumah Sakit Permata pun dikeluarkan hal itu karena biasanya ke Mitra atau ke Permata istriku. Itu masuk ke BCA itu tetap belum bisa. Ada surat loh. Masuk ke BNI masih belum bisa. Bisa, Pak, pakai antigen atau PCR, Pak. Ya artiannya gini loh, Bu. Vaksin itu menjadi satu keharusan sertifikat itu dengan orang yang punya komorbid, dia harus melakukan lagi PCR. Jadi gini, Pak, kalau misal logiknya adalah apakah mandatory vaksin ini memang menjadi satu keharusan? Pertanyaan saya itu sebenarnya. Oke, saya coba bantu jawab. Saya ngira-ngira ya, karena saya bukan pemangku kebijakannya ya. Saya hanya mengira-ngira sebagai orang yang di luar mengamati kenapa kok kebijakan ini bisa muncul gitu ya, mandatory vaksin. Jadi gini, kalaupun misalkan pemerintah ya, kalau yang digugat Babe Aldo kan pemerintah Pemda DKI nih, Pemprov. Tidak mewajibkan itu, apakah juga bank-bank itu akan membolehkan orang yang tidak belum divaksin itu masuk? Kan belum tentu juga. Boleh, Pak. Kenapa? Boleh. Karena boleh, Pak. Siapa yang bisa menjamin itu? Karena apa? Pastilah namanya industri itu pasti dia akan memilih segmen yang paling besar. Sekarang yang paling besar adalah orang yang sudah divaksin dan orang yang ingin divaksin ketimbang orang yang belum divaksin. Pasti mereka akan menjaga orang yang sudah divaksin dulu nih ketimbang orang yang belum divaksin. Nah, itu kira-kira pemikiran saya soal mandatory vaksin. Sebentar, jadi potong dulu. Terus soal gugatan Babe ke Pemprov DKI, saya kira itu kurang tepat. Kenapa? Di samping banyak orang yang bilang, oh ini kan sebenarnya kalau ditarik semuanya dari pusat. Begini, kebijakan ini kan sifatnya situasional.
Artinya gini, ini tiba-tiba aja virusnya udah nggak ada. Jangan-jangan besok memang udah dicabut lagi kebijakan tersebut. Kan nggak tahu. Atau mungkin setahun lagi, nggak ngerti. Intinya ini kebijakan bukan tidak permanen. Beda misalkan kayak kebijakan ganjil genap itu jelas diskriminatif. Boleh aja digugat karena itu permanen. Atau dulu ada kebijakan namanya yang apa, roda 2 tidak boleh jalan di Sudirman Tamrin, itu kan juga digugat sampai akhirnya dia sekarang dibuka. Itu diskriminatif. Tapi yang kebijakan kemana-mana harus vaksin, ini kan situasional saja. Jangan-jangan besok udah ketemu obatnya, pilnya udah ketemu, ya bisa orang nggak perlu vaksin lagi juga nggak pakai itu, boleh aja gitu. Nah itu dari sisi saya ya sebagai orang luar yang mengamati ini. Gitu. Oke. Sekarang gue mau jawab dulu ya. Bentar, bentar, Bang Fatur minta maaf gue. Gue mau jawab satu-satu dulu ya. Ini tadi kan dia cuma berasumsi tentang masalah kebijakan pemerintah seperti ini, itu kan asumsinya dia. Itu hanya dia. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa jadi bahas kegugatan gue. Ini tadi bahas istrinya Fatur. Jadi kegugatan gue. Baik, gue jawab dah gugatan ini. Kenapa kita menggugat Gubernur DKI Jakarta? Sekali lagi, tidak ada tendensius politik di sini. Alhamdulillah sebelum kami melakukan gugatan, kami melakukan pendekatan yang luar biasa, mencobanya luar biasa. Lewat beberapa orang yang memang dekat dengan beliau. Bahkan sampai ke adik ipar beliau. Cuman minta waktu sejam untuk berdiskusi. Sudah, bahkan dengan surat resmi. Sudah. Dan di sini, kenapa kami menggugat Gubernur DKI Jakarta? Sekali lagi, yang pertama adalah kami melihatnya Pak Anies Baswedan itu lebih enak diajak diskusi daripada Pak Jokowi. Dan kami termasuk orang yang mendukung Anies. Dan kami juga berharap ada diskusi. Di sini bukan saya ya. Jangan mengartikan gerakan gue ini cuman gue gitu. Enggak. Di balik ini juga banyak orang-orang, termasuk para ilmuwan. Alhamdulillah gerakan gue nih satu ilmuwan aja yang gue sebut nih, Profesor Ehsanuddin Nursi. Itu beliau juga menasihati kami, memberikan kami langkah-langkah, membimbing kami. Dan masalah gugatan ini ke Pak Anies, kami menemukan memang ada beberapa hal yang Gubernur DKI Jakarta itu overlap. Masalah wajib vaksin ini dari Perpres. Perpres itu menurut ahli hukum itu sudah overlap dari undang-undang. Baik, kami terima itu. Dan ada lagi kebijakan Gubernur Anies yang overlap dari Perpres, dari Inmendagri. Kami menemukan itu karena kami mempelajari pasalnya. Nah sebenarnya masalah ini adalah masalah kesehatan yang dipolitisasi. Itu yang kami nggak mau. Kalau kesehatan ya kesehatan aja. Jangan gara-gara kesehatan, ini akhirnya masalah kesehatan jadi dipolitisasi. Kebijakan-kebijakannya justru menjadi kebijakan politik, bukan kebijakan kesehatan. Masalah korban KIPI, saya tahu dan mempelajari bagaimana mekanisme korban KIPI, bagaimana mekanisme pendaftaran mau vaksin. Kami mempelajari. Dan kami juga menemukan bukti banyak oknum-oknum di lapangan yang melanggar SOP-nya sendiri. Ada itu. Jadi tolong dong, kita ini sedang berbicara membahas kesehatannya atau politiknya. Karena jujur aja, hanya orang buta yang nggak bisa ngelihat bahwasannya pandemi kali ini banyak politiknya, banyak bisnisnya, nggak murni kesehatan ini. Kalau memang murni sebentar dulu, kenapa jadi ke Bali lagi nih? Sabar dulu, gue di Jakarta. Dibalik, maksudnya dibalik, kondisinya dibalik. Dibalik gimana maksudnya? Ya kan gini, Babe dari tadi kan nanya soal korban KIPI kan, korban KIPI. Kemudian juga nanya soal kebijakan Anies. Coba dibalik. Seandainya Anies melonggarkan itu, terus kasusnya naik, yang tanggung jawab siapa? Pasti yang bertanggung jawab juga. Bentar, itu kan baru andai.
Oke, itu kan baru andai. Ya makanya saya kan Nah, ngomong ya coba sebentar, dibalik. sebentar. Terus kedua, Nah, itu kalau coba yang dibalik. Sebentar. Itu kalau coba dibalik. Ini nggak perlu dibalik, sudah terjadi. Kalau masih coba, jangan ngomong. Kenapa nggak mau mencoba? ya Iya, karena kalau resikonya lebih besar kan. iya Pasti sudah. pertimbangan itu kan. Loh, iya kalau pertimbangannya resiko lebih besar, ayo duduk sama-sama. Kami juga punya solusi. Dan sudah terbukti kok. Alhamdulillah kami terbukti tingkat polusi udara juga perlu diperbaiki. Ada kemungkinan juga polusi udara penyebabnya. Ada. Yang 3 bulan yang lalu gua ngomong masalah polusi udara, gua dibilang hoax. Tapi ternyata ada gugatan yang memenangkan. Sebentar. Jangan ke situ dulu, Be. Maksud aku Enggak. Karena dia ngomong ngebalik. Makanya gua dipotong, akhirnya ngerti. Sebentar, maksud saya gini. Yang tadi disampaikan, ganjil genap aja dibilang diskriminasi. Itu motor, itu mobil benda mati loh. Lu nggak vaksin sama lu vaksin, ini orang loh. Dan itu dibilang situasional, bukan diskriminasi. Gimana konstruksi hukumnya gunanya? nah yang jadi masalah itu Bang Fatur. Kami ini kepingin orang yang vaksin dan orang yang tidak vaksin mendapatkan kelayakan hidup yang sama. Kalau berbicara resiko, semua hidup ini beresiko. Nggak ada hidup tanpa resiko. Ya namanya kepala daerah dia kan punya pertanggungjawaban politik juga, Pak. Maksudnya Baik, begini. sebentar. Pertanggungjawaban politik Pak Anies, apakah kami sebagai warga yang tidak sepakat itu nggak ditanggungjawabin? Ya nggak mungkin lah semuanya Bang, di. itu Ya kayaknya udah berlebihan deh. Bang, itu yang ini kayaknya udah berlebihan. Nah deh. iya makanya. Halo, boleh masuk? Makanya sudah Nggak sangat bisa berlebihan. deh. Ini kalau terlalu berlebihan kayak Nggak gini bisa. Ini kita balik lagi aja ke tema, Iya, Bang. iya, tema. Makanya, Gatan dan Gigi gue tanya, apa tendensinya ngomongin gugatan gue? Ya, sudah cukup sebenarnya. Terima Ya, kasih. udah malam nih, udah ngantuk. Oke, baik. Ini di luar dugaan ya. Masih banyak nih yang minta mic aja udah kepenuhan ini nggak ketampung ini ya. Mungkin lain waktu kita bisa bahas ini lagi dan kita runut aja masalah-masalahnya apa gitu ya. Tapi saya kira kalau masalah COVID ini sudah alhamdulillah ya banyak masukan dari semuanya gitu. Nah, mungkin satu-satu deh saya kasih saya kasih waktu buat closing. Ada yang mau nanya nggak? Bisa satu. Oke, nanya dulu deh sebentar deh. Ya memang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup seru ya, tapi juga memang banyak sedikit melebarnya. Hanya memang saya masuk agak terlambat, cuma bisa ngikuti semuanya. Ada dua sisi yang memang sama-sama istilahnya layak atau mungkin ya bagus juga ininya logika dan konstruksi pemikiran yang dipakai. Sayang saja memang ketika ini berhenti di sini karena memang bagaimanapun soal COVID, kebijakan-kebijakan kesehatan dan sebagainya itu berhubungan, berkaitan erat dengan nanti pemerintahan, pengambil kebijakan itu tersendiri. Gitu. Ya, kalau misalnya ini bisa berlanjut, sedikit pemikiran saya, ada kesan yang saya tangkap bahwa setelah COVID ini, persoalan-persoalan kesehatan yang muncul atau mungkin belum sama sekali muncul, apakah nanti arahnya akan ditarik semuanya ke arah sana? Semuanya ditarik kepada soal COVID. Jadi ada kesan COVIDisasi ya, dalam persoalan kesehatan di negara kita ini. Jadi misalnya ketika kita ngomong efikasi vaksin saja belum selesai,
uji klinis saja belum selesai, kemudian sudah ditarik kepada misalnya riset dasar kesehatan masyarakat yang mencakup banyak hal soal persoalan-persoalan kesehatan yang itu akan ditarik ke sana. Saya kira ini nanti kan juga ya terlalu antara terlalu mengada-ngada dan terlalu antisipasinya ya bisa jadi sangat berlebihan. Ya sebenarnya semuanya harus berjalan bersamaan, dipecahkan satu-satu secara bersamaan, dan memang harus ada kesimpulan yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bagus. Soal testing, soal tracing, soal efikasi, semuanya soal uji klinis, itu semuanya harus ada satu kesimpulan yang bisa menjadikan dasar sebelum benar-benar vaksinasi ini menjadi mandatori, sangat diwajibkan, benar-benar diwajibkan. Itu saja, saya berharap memang ini diskusi ini lebih lanjut, bisa berlanjut, tapi dari aspek yang lebih luas. Kalau clear ya, kalau soal tadi kesehatan dari aspek, karena banyak yang berbicara ini kan juga banyak dokternya gitu ya. Terima kasih dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini masih panas sebenarnya, tapi kita harus ya karena sudah malam, sudah ngantuk, besok libur ya. Mungkin ada yang masih kerja, ya kita sudahi. Nah, saya kasih waktu 3 menit closing statement dari Dr. Koko, Dr. Lisa, Baby Aldo, saya kasih. Nanti mungkin kalau ada lagi yang mau nambahin, saya kasih juga. Silakan dari Dr. Koko dulu, 3 menit, Dok. Terima kasih Mas Eko. Mungkin aku nggak usah 3 menit ya, 1 menit cukup lah. Semua udah panjang tadi dijelasin. Intinya kita jangan kendor dulu sampai benar-benar kita yakin kita pegang kendali. Jangan mau kalah sama si 0,1 mikron. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Koko. Silakan Dr. Lisa. Kalau dari saya cuma minta ke Menkes bayarin dong tagihan COVID saya. Udah berbulan-bulan gak dibayar-bayar, udah itu aja. Baik. Semoga dengar ya. Ini di sini ada, orang Kemenkes. Dengar itu Dr. Lisa. Bayar tunggakan Anda. Iya, operasionalnya udah nggak ada. Waduh, udah ini lagi menunggu ini berapa puluh miliar ini, Masya Allah. Baik Dok. Jadi jangan untung sendiri ya Dok ya. Oke, baik Bapak Aldo, silakan Bapak Aldo. Karena Dr. Lisa closing statementnya begitu, ini sinyal gue ada nggak sih? Ada, bagus. Lanjut. Oh bagus ya. Karena Dr. Lisa closing statementnya begitu, ya, woi Kemenkes balikin dong Dr. Lisa duitnya biar Dr. Lisa bisa bantu pasien yang miskin-miskin sama gue. Karena banyak pasien miskin yang perlu bantuan juga nih. Kami juga begitu. Jadi Dok, mudah-mudahan bisa kerjasama Dok. Jadi kalau ada yang salah-salah sama KIPI, tolong diperhatikan ya Dok ya. Jangan cuma sebagian aja yang dapat duit gitu. Iya kesian pasien miskin. Jadi gua ngajak semuanya bersatu deh. Yang mau vaksin, yang nggak mau vaksin, bersatu. Ini kembali kepada pemangku kebijakan. Kalau pemangku kebijakannya baik, semuanya baik. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Maafin ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Be. Malam sekali ini. Ada lagi? Silakan deh, satu lagi. Ya, kalau mau ada yang bicara. Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesan untuk teman-teman semua, Dr. Koko, Dr. Lisa, teman-teman yang bergerak di MPR, Babe Aldo, Mas Fatur, dan semuanya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Fatur. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali yang kita dapat ya, ilmunya, debatnya, lucunya, semuanya kita dapat. Dan harapannya ini bukan forum terakhir ya, ada forum-forum selanjutnya. Dan harapannya juga ini pemangku kebijakan juga bisa di sini nih ngobrol sama kita bareng gitu ya. Jadi kalau enak itu kan diskusi tuh dua arah seperti ini ya, nggak monolog aja.
nggak diundang sama A, ngomong di YouTube ya udah dipersiapin ya, itu kayaknya kurang mengenal lah. Nah, diskusi seperti ini seharusnya lebih banyak lagi dibuat-buat. Nih saya termasuk ingin jadi pioner ya. Jadi harapannya setelah ini nih akan banyak space-space di Twitter yang bahas masalah apapun. Sehingga malam-malam kita itu nggak main game aja ya kan. Ya ada kita bisa menggali ilmu, mendapatkan manfaat lah dari apa namanya forum-forum seperti ini. Nah, terima kasih semuanya. Di sini banyak sekali ya, dari awal ada 300 sekarang tinggal 200 orang menyimak kita berbicara di sini. Terima kasih semuanya sudah mau apa namanya mendengarkan kita berdiskusi. Terima kasih atensinya semua dan nantikan apa namanya space kami selanjutnya. Dan kalau ada yang mau sumbang saran ya silakan DM saya aja ya, ngasih tahu tema apa yang mau kita bahas minggu ini, insya Allah kita akan pertimbangkan nanti. Terima kasih Dr. Koko, terima kasih Dr. Lisa, terima kasih Babi Aldo. Tadi siapa? Ted Helbert, ada Mas Haris, Mas Fatur, semuanya nggak bisa saya sebutin satu-satu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Oh iya Mas, wabarakatuh. tambahan tadi kalau Assalamualaikum untuk warahmatullahi oke dibuka, dan kami persuasi itu membuka semua sampai kita membuka yang namanya mimbar demokrasi di Bogor, Bekasi dan Tangerang. Jadi itu yang kita laksanakan untuk semua bisa bersuara, seperti itu aja. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup ya.